Siang kita akan lanjutkan dialog kita siang hari ini bersama dengan Pak Wahyu, merupakan anggota Kompolnas, dan juga Pak Sugeng, merupakan Ketua IPW. Saya ke Pak Wahyu. Tadi Anda sampaikan bahwa, dan juga tadi dipertegas lagi oleh Pak Sugeng, bahwa yang terjadi di institusi Polri di tahun 2022 ini adalah problem personal yang kemudian mencoreng dan juga menjadi beban bagi nama atau citra dari institusi Polri itu sendiri. Pak Wahyu, apa sebetulnya yang harus dimiliki oleh setiap personil kepolisian di Indonesia dari tingkatan yang terbawah sampai dengan jenderal sekalipun untuk kembali atau menjamin supaya perilaku-perilaku mereka tidak kembali melawan hukum? Ya, baik, terima kasih Mas Rino. Jadi begini Mas Rino, Kompolnas mengamati hari-hari ini problem personal ini itu dampaknya langsung berimpact kepada kelembagaan karena dilakukan oleh personal dengan level perwira tinggi. Nah, ini problemnya di situ. Sehingga yang terjadi sekarang, selain publik menilai ini problem ini menjadikan kepercayaan publik turun, di level arus bawah itu terjadi kegamangan. Bagaimana nih ternyata komandan saya yang melakukan hal yang nggak benar, dan itu berbahaya kalau itu kemudian berimbas kepada kinerja dan nanti dampaknya akan menjadi problem krisis leadership, krisis kepemimpinan. Itulah kemudian ketika Pak Presiden mengumpulkan para pimpinan Kasatwil istilahnya, mulai Kapolres, Kapolda, dan pejabat utama, saya hadir di situ. Dan statement awal dari Pak Presiden tegas, terima kasih kepada Polri atas berbagai keberhasilan. Artinya sebetulnya Polri itu juga memberikan banyak prestasi. Tetapi langsung beliau setelah kalimat yang pertama itu dilanjutkan, tetapi setelah kasus FS, kepercayaan publik langsung turun drastis. Nah, artinya beliau menyebut ada problem personal yang mengakibatkan lembaga yang sebetulnya sudah kerja baik, teman-teman dari 460.000 orang kerja baik ini kemudian hancur. Ditambah, waktu itu kan hari Jumat, hari Sabtu ada penetapan tersangka Irjen TM, menjadi problem lagi. Nah, inilah kemudian kalau tadi ditanyakan harus bagaimana, tegas sekali Pak Presiden, ini problemnya harus ada ketegasan pengawasan di level pimpinan di semua level. Itulah kemudian sampai dikumpulkan para Kasatwil dari tingkat AKBP sampai yang jenderal, karena Kapolda itu jenderal, kalau para Kapolres ini AKBP, dan harus ditegaskan secara tatap muka. Padahal sebetulnya kalau memakai Zoom juga bisa. Mengapa dihadirkan? Itu ada ininya, ada filosofinya, ada semangatnya, bahwa yang terjadi ini persoalan serius. Karena itu harus ada penekanan khusus langsung oleh orang nomor satu di negeri ini. Nah, sehingga saya melihat, maka kalau tadi disebutkan bahwa belum tuntasnya reformasi struktural, saya berpendapat ya selaku komisioner Kompolnas, selaku anggota Kompolnas, harus ada akselerasi secara radikal. Radikalnya apa? Jangan sampai kemudian problem-problem personal ini terus menggerus problem-problem institusi. Karena itu harus berani betul-betul mengamputasi apa yang menjadi masalah. Dan saya kira dukungan para Kapolri pada masanya ini menjadi menguatkan sebetulnya kepada Bapak Kapolri, kepada Pak Listio Sigit, bahwa sebetulnya beliau itu didukung oleh seniornya. Artinya para pendahulunya itu memberikan support. Kalau sudah begini ya jangan main-main. Ini bukan hanya sekedar momentum, ini kesempatan strategis untuk melakukan sesuatu yang didukung oleh baik pihak eksternal maupun internal. Para purnawiran ini kan internal. Kami sering diskusi dengan para pensiunan Polri, DPP Polri, dan nadanya sama. Dan saya kira kalau kesempatan atau momentum ini kemudian tidak dilakukan secara cepat, maka harapan Pak Presiden untuk rebound ya akan pudar lagi. Nah, jadi cepat itu artinya ya benar-benar konsekuen, benar serius sesuai arahan Pak Presiden tadi disebutkan oleh Pak Sugeng tadi, ya, soal hidup mewah, soal wewenang, soal diskriminatif, soal bagaimana penegakan hukum secara benar dan sebagainya. Saya kira itu menjadi concern kita, dan sekali lagi ini momentum yang sangat-sangat strategis. Ketika ini dalam waktu jangka pendek tidak dilakukan, maka kepercayaan publik yang sudah naik pelan-pelan ini nanti bisa jatuh lagi. Apalagi kalau mohon maaf nanti terjadi lagi perhara lagi. Kita kan terkaget-kaget setelah kejadian FS ada unprofessional conduct di Kanjuruhan, ada lagi TM. Kalau nanti ada lagi kan ini sangat berbahaya. Karena itu harus sesegera mungkin dipetakan dengan cepat, dan tidak dengan cepat
transparan, tetapi juga harus hati-hati, harus bijaksana, sehingga jangan Baik. sampai apa yang dilakukan merusak atau mengganggu Oke. institusi. Demikian ya. Baik, bagaimanapun kita juga harus di sisi lain kita juga harus tetap mengapresiasi kinerja Polri di tengah terpaan krisis kepercayaan dari masyarakat. Polri tetap melakukan tugasnya seperti mengungkap kasus narkoba, kemudian penangkapan bos judi online kelas kakap. Pak Sugeng, apakah Anda melihat hal ini sudah cukup untuk menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat dan bahkan nanti yang meningkatkan, atau harus ada yang lebih dilakukan lagi oleh institusi Polri? Jadi yang pertama ya, kalau saya lihat para perwira Polri, khususnya perwira tinggi ya, dan juga kepala satuan wilayah, tadi yang disampaikan Pak Wahyu, harus ingat menjaga soliditas organisasi. Jauhkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok untuk mencapai satu tujuan, saling intrik. Karena ini banyak terjadi. Yang kedua, jangan ada lagi kasus-kasus yang muncul mengagetkan nanti, yang justru kontraproduktif. Kasus maksudnya pelanggaran-pelanggaran ya oleh anggota Polri. Yang ketiga, pimpinan Polri juga harus peka ya, harus peka ini ya. Soal promosi, ketika ada catatan-catatan tertentu, masyarakat bahkan mengetahui kalau kita mau meningkatkan citra Polri, jangan dipromosikan. Seperti ada salah satu Kapolda yang dipromosikan walaupun dinilai berhasil ya, catatannya itu adalah soal hedonisme ya, soal berpakaian mewah gitu, kemudian juga beredar soal dugaan pelanggaran, soal kebenaran kan itu soal nanti ya, tapi jangan kemudian dipromosikan di clearance gitu loh ya. Nah, 3 hal ini menurut saya yang paling penting adalah menjaga soliditas. Kalau soal sikap Pak Kapolri begitu tegas, responnya cepat, itu sudah bisa kita ketahui. Tapi itu akan menjadi percuma kalau terjadi problema internal lagi, saling sikut, saling gesek ya, seperti itu. Baik, arahan tentunya sudah diberikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tergantung nanti kita akan melakukan pengawasan dan kita amati bersama bagaimana implementasi dan pengawasan terhadap implementasi arahan dari Kapolri tersebut. Terima kasih Bapak Albertus Wahyu Rudanto, anggota Kompolnas, dan juga Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Pak Wahyu dan Pak Sugeng. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.